Balon udara timpa rumah. Cacing hati pada hewan kurban. Tradisi arak-arakan hewan kurban. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia. Inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, balon udara berukuran besar menimpa rumah warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Akibatnya rumah mengalami rusak pada beberapa bagian atap akibat terinjak remaja pemburu balon udara. Balon udara liar berukuran besar menimpa rumah Suratun, 68 tahun, warga desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Madiun, Jawa Timur, Jumat pagi. Belum diketahui dari mana asal balon udara ini, namun balon udara yang memiliki panjang sekitar 20 meter tersebut membuat pemilik rumah panik. Peristiwa ini terjadi usai salat Idul Adha. Suratun yang saat itu di dalam rumah bergegas keluar memastikan rumahnya selamat dari balon udara. Keluar dari rumah, udah penuh kepak orang itu, penuh banget. Terus saya teriak-teriak, tolong panggilin telepon polisi, saya gitu. Mas, aku piye mas, aku piye mas, saya gitu. Sempat panik ya Bu ya? Iya, tahu-tahu anaknya ya ada di situ, tapi saya nggak tahu kalau anaknya di situ. Itu nggak yang tahu keluarnya si anak itu. Yang menimpa rumah tadi apa sih Bu? Ya balon itu dah. Balon udara itu ya? Iya. Besar gak Bu itu Bu? Besar banget. Seberapa Bu kira-kira? Nggak tahu saya udah di bawah itu udah dilipat-lipat sama orang itu. Saat menimpa rumah, nyala api pada balon sudah padam. Warga mengaku resah dan sangat menyayangkan adanya aksi remaja pemburu balon yang naik ke atap rumah hingga menyebabkan atap rusak. Yang jelas sudah tahu-tahu ada di atas genteng aja. Saya juga nggak tahu gimana pemburu balon itu bisa naik ke atas genteng tanpa ada tangga. Mungkin dengan kerjasama atau gimana mereka. Kalau balonnya itu sebesar apa sih Pak? Balonnya gede banget, panjangnya kira-kira 20 meteran lah. Tapi itu masih ada apinya Pak? Api sudah padam. Sejak Jumat pagi, balon udara liar dengan berbagai ukuran terlihat mengudara di langit Madiun. Belum diketahui pasti siapa yang membuat serta dari mana asal balon udara tersebut. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Aksi seorang satpam di Jember, Jawa Timur membobol toko dan warung terekam kamera CCTV. Kepada polisi, pelaku mengaku beraksi di 7 lokasi dalam sebulan terakhir dengan dalih terjerat hutang kepada rentenir. Aksi pencurian seorang satpam perumahan di Jember bernama Lutfi Mashudi, warga desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Jember, Jawa Timur, terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri di sebuah warung di Kecamatan Mayang, Jember, dan sebuah toko seluler di Kecamatan Kaliwates, Jember, dengan memanfaatkan toko yang sedang tutup. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi berhasil mengetahui identitas pelaku dan melakukan penangkapan di sebuah rumah kos di Kecamatan Sumbersari, Jember. Sejumlah barang bukti sisa hasil curian ditemukan di dalam kamar kos, diantaranya 50 kg pakan ayam, 1 buah tabung LPG 3 kg, belasan bungkus mie instan, 1 buah senjata tajam celurit, 1 buah besi, dan belasan engsel pintu yang telah rusak. Dari catatan polisi, pelaku merupakan seorang residivis kasus perampasan telepon genggam dan pernah menjalani hukuman 1,5 tahun penjara di Lembaga Permasyarakatan Jember. Membobol toko dan warung di 2
2 kecamatan 7 TKP. Modusnya seperti apa? Modusnya dia dengan mencongkel pintu masuk, mencongkel pintu dengan linggis, dengan obeng sebanyak 7 TKP di 2 kecamatan itu. Setelah itu dia sempat melarikan diri dan kita berhasil mengamankan di tempat kosnya. Pelaku mengaku nekat membobol toko untuk memenuhi kebutuhan hidup dan terlilit hutang rentenir. Berapa kali bobol toko ini? 2 kali sama yang di Kaliwatu, Pak. Berapa TKP? 7 TKP sama. Kalau bobol menggunakan apa biasanya? Pakai linggis itu, Pak. Bersama siapa biasanya? Sendirian. Untuk kebutuhan apa? Makan sama sekolah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, aksi siswa SMK mendebo oknum wartawan di Kediri, Jawa Timur viral di media sosial. Siswa menggelar demo karena tidak terima hasil pemberitaan dari salah satu oknum wartawan. Video amatir ini merekam saat para siswa SMK Negeri 1 melakukan orasi. Mereka orasi karena melampiaskan amarahnya kepada oknum wartawan. Kepala sekolah mengaku peristiwa itu terjadi karena para siswa kecewa dengan berita yang ditulis oleh oknum wartawan tersebut. Mereka mengaku berita yang ditulis tidak benar dan mengadu domba dengan pihak terkait. Hal itu membuat suasana memanas hingga akhirnya para siswa beramai-ramai mendatangi oknum wartawan itu. Karena kami terlukai, anak-anak itu tidak terima tulisan. Intinya itu saja. Kalau tulisannya sendiri seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Apanya? Tulisannya sendiri seperti apa? Tulisannya saya yakin belum turun kok. Ada di patron. Seperti apa? Singkat saja tulisan itu mengadu saya dengan Pak Kaca. Jadi seolah-olah berikutnya, ya seperti itu intinya. Terus yang kedua mengadu saya dengan orang sebelum saya. Intinya itu ya, kan tidak bagus memberitakan sesuatu yang tidak bisa memikul dhuwur mendem. Sementara itu, menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kediri, peristiwa itu hanya tindakan spontanitas dari siswa. Hal itu terjadi karena siswa menjaga nama baik sekolah agar tetap baik. Hanya spontanitas dari siswa, guru maupun kepala sekolah karena begitu mencintai alma maternya, sekolah tercintanya, SMK Negeri 1 Kota Kediri. Hanya masalah itu, dan selanjutnya insya Allah sudah saling memahami, mengerti, tetap mengedepankan sila ketiga persatuan Indonesia. Pihak sekolah mengaku peristiwa itu tidak mengganggu proses ujian para siswa SMKN 1 Kediri. Proses belajar dan mengajar tetap berjalan lancar seperti biasa. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri berziarah ke makam Bung Karno. Ziarah dilakukan dalam rangka peringatan hari lahir Soekarno. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Amandalia dalam Kompas Madiun. Saudara, petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, Jawa Timur temukan cacing hati pada organ hati sapi kurban. Organ yang terinfeksi cacing dilarang dikonsumsi. Selain cacing hati, satu organ paru terjangkit pneumonia. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, Jawa Timur menggelar pemeriksaan ke sejumlah tempat pemotongan hewan kurban.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan kurban serta kelayakan daging kurban sebelum dibagikan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Di rumah pemotongan hewan Jalan Mejen Sungkono, Kecamatan Manguharjo, petugas menemukan organ hati dari 3 ekor sapi kurban terinfeksi cacing hati. Hati sapi yang terdapat cacing disarankan tidak dikonsumsi. Selain cacing hati, 1 organ paru-paru sapi terindikasi pneumonia atau peradangan paru-paru. Saja nggih. Kalau yang di RPH hari ini ada temuan cacing hati. Ada 3, sementara yang sudah tersembelih ada 3 sapi yang ada indikasi cacing hati itu. Kemudian 1 pneumonia, jadi ada masalah dengan parunya. Tetapi prosentasenya kecil yang pneumonia, masih bisa diambil, masih bisa dipilah. Ini bisa dimanfaatkan. Kalau yang hati itu ada 1 tadi yang dilihat teman-teman, ada yang sangat parah sehingga tidak disarankan untuk dikonsumsi. Pemeriksaan hewan dan daging kurban juga dilakukan di tempat lain yang memiliki jumlah penyembelihan tinggi. Pemotongan hewan kurban diimbau memenuhi standar kesehatan untuk menjamin kualitas dan keamanan daging kurban. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Keterbatasan fisik tak membuat sekelompok penyandang disabilitas di Jember, Jawa Timur patah semangat dalam beribadah di Hari Raya Kurban. Mereka iuran membeli 2 ekor kambing untuk disembelih dan dibagikan sesama penyandang disabilitas yang kurang mampu. Para penyandang disabilitas yang tergabung dalam Persatuan Penyandang Cacat Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Jumat siang merayakan Hari Raya Idul Adha dengan memotong 2 ekor kambing kurban. Pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah salah satu penyandang disabilitas di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Dibantu 2 orang warga yang berpengalaman menyembelih hewan kurban, mereka terlihat semangat meski dengan keterbatasan fisik seperti disabilitas rungu, disabilitas wicara, disabilitas daksa. Para disabilitas ini iuran secara sukarela untuk membeli 2 ekor kambing untuk dijadikan hewan kurban dan dibagi di antara sesama penyandang disabilitas. Bagi mereka, Hari Raya Kurban bukan hanya tentang ibadah dan menyembelih hewan, tetapi momentum memperkuat nilai kebersamaan. Dari kesadaran teman-teman itu agar yang mau berkurban gitu kan, tapi dengan cara patungan gitu. Nah, nanti hasilnya itu dibagikan ke teman-teman disabilitas yang kurang mampu. Mas, apa motivasi lainnya? Motivasi dari teman-teman itu yang pertama adalah mungkin dari kesadaran dari teman-teman itu kan akan arti yang namanya persatuan, persaudaraan. Selain ada hubungannya dengan ibadah itu. Kegiatan yang baru pertama kali digelar sempat membuat para disabilitas kesulitan karena keterbatasan fisik. Alhamdulillah senang banget bisa berpartisipasi, berkurban, khususnya untuk teman-teman disabilitas Kaliwates, Jember. Ini baru pertama kali, Pak? Baru pertama kali. Mbak, tadi sempat kesulitan nggak, Pak, waktu prosesnya ini kan keterbatasan fisik? Selalu itu, Mas, kalau punya keterbatasan fisik memang agak sulit, tapi bukan tidak bisa. Kegiatan ini diharapkan menjadi motivasi untuk beribadah sekaligus bukti bahwa kaum disabilitas juga mampu berkurban. Pada itulah kali ini teman-teman difabel ya baru pertama kali mengadakan penyembelihan hewan kurban. Dan alhamdulillah ini merupakan awal atau langkah yang baik sekali bagi teman-teman difabel, sehingga berikutnya harapan kami ya, karena sudah ada yang mewadahi dari teman-teman difabel yang sekarang ini insya Allah menyembelih 2 ekor kambing. Nah, insya Allah tahun depan mudah-mudahan teman-teman dari difabel ini punya motivasi, punya semangat apabila ada rezeki ya, sebagian rezekinya digunakan untuk berkorban. Kegiatan ini rencananya akan kembali dilakukan di momentum Hari Raya Idul Adha tahun depan. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur.
Saudara, sejumlah perkampungan di Kota Malang menggelar tradisi arak-arakan hewan kurban. Hewan kurban diarak sebelum disembelih. Tradisi yang terus dilestarikan ini sebagai bentuk syiar serta disebut hewan kurban lebih sehat sebelum disembelih. Sejak Sabtu pagi, sejumlah perkampungan di kawasan Kelurahan Klojen, Kota Malang sudah bersiap untuk melakukan tradisi arak-arakan hewan kurban sebelum disembelih, seperti di kawasan Jalan Kiai Tamin atau dikenal Kampung Temanggungan dan Jalan Gatot Subroto atau Kampung Kidul Pasat, Kota Malang. Tradisi ini adalah tradisi turun-temurun sejak tahun 1985 yang merupakan bagian dari syiar para ulama. Tradisi ini terus dilestarikan sehingga secara turun-temurun tiap Idul Adha tiba, warga melakukan arak-arakan hewan kurban terlebih dahulu sebelum disembelih di masjid. Selain itu, dengan diajak berkeliling, diklaim mampu membuat hewan kurban lebih segar, tidak lemas sehingga bisa menghasilkan daging yang sehat saat disembelih. Setelah arak-arakan ini mengelilingi jalanan kampung, sejauh 1,5 kilometer seluruh kambing dan sapi kemudian dikumpulkan di masjid untuk disembelih. Untuk tradisi arak-arakan ini udah turun-temurun Pak ya dari sesepuh-sesepuh Kampung Kidul Pasar. Jadi kita hanya meneruskan saja biar juga pengingat sebagai generasi muda biar terus meneruskan kegiatan yang sifatnya syiar ini Pak. Tapi ada tujuan, ada manfaatnya juga nggak Mas buat hewan kurban ini? Manfaatnya hewan kurbannya bisa lebih ini sih Pak, nggak lemas gitu. Total di Kampung Kidul Pasar ada 90 ekor kambing dan 5 ekor sapi yang disembelih. Warga pun antusias memenuhi lokasi penyembelihan hewan kurban tepat di depan masjid. Tradisi ini diharap bisa terus dilestarikan untuk mengajak masyarakat berkurban di momen Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri berziarah ke makam Bung Karno. Ziarah dilakukan dalam rangka peringatan hari lahir Soekarno. Ditemani para kader PDIP, Megawati Soekarno Putri berziarah ke makam Bung Karno di Kota Blitar. Ziarah ini digelar dalam rangka peringatan hari lahir Bung Karno. Ziarah tersebut digelar secara tertutup. Tanya kader PDIP, Megawati juga ditemani oleh keluarganya, yaitu Putih Guntur Soekarno dan Romi Soekarno. Keluarga Soekarno berharap semangat yang dimiliki sang proklamator itu dapat diimplementasikan oleh para generasi bangsa. Misi terkait kegiatan hari ini seperti apa sih Mas? Hari ini tentu saja ada momentum yang sangat istimewa, ulang tahun Bung Karno di 6 Juni. Jadi ini ada banyak kawan-kawan senior-senior partai pengagum Bung Karno, ibu yang juga melakukan ziarah. Jadi kita akan senantiasa nanti akan bagaimana caranya menguji agar Pancasila itu bisa senantiasa menjadi bagian dari kehidupan bangsa. Dalam ziarah tersebut, sejumlah kader PDIP juga turut mendampingi Megawati, seperti Tri Risma Harini hingga Rano Karno. Tim Liputan Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amanda Lia, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.